Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Curi motor belasan kali, komplotan curanmor ditangkap polisi. Kejati Banten didesak tetapkan tersangka kasus Situ Rancagede. Belum melunasi ONH, ratusan calon jamaah haji Tangerang gagal berangkat. Hilangnya aset negara berupa situ di Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, terus menjadi sorotan sejumlah pihak. Dugaan penyerobotan aset negara yang diperkirakan mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 triliun rupiah ini masih dalam penyelidikan Kejati Banten. Situ Rancagede yang berubah menjadi kawasan industri ini berada di kawasan industri modern Cikande. Sejumlah pihak mempertanyakan penanganan kasus ini karena sejak bulan Oktober 2023 hingga Mei 2024, Kejati Banten belum juga menetapkan satupun tersangka. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Cabang Banten angkat bicara soal kasus ini. Dirinya menilai hilangnya Situ Rancagede harus dilihat secara serius karena masyarakat tengah menunggu kinerja Kejati Banten. Kejati harus berani mengungkap siapa yang bermain di belakang hilangnya Situ Rancagede yang kini menjadi kawasan industri. Ya dari hasil penyelidikan mungkin ya itu ya, angka itu ya, itu sesuatu hal prestasi yang bagus gitu ya. Hanya nanti kita tunggu saja, masyarakat kan menunggu hasilnya seperti apa. Kalau secara fisik sudah jelas gitu ya, bahwa situ itu alih fungsikan gitu kan, apakah secara administrasi itu sudah benar atau tidak kan diselidiki lah ya. Kemudian apakah sudah dapat izin, bagaimana amdalnya pada saat itu, apakah sudah ada visibility study-nya, apakah ada kajian akademisnya, akan rumit ya. Selain itu, pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum UMT menilai penanganan kasus Situ Rancagede sangat lambat. Seharusnya Kejati bertindak cepat karena kerugian negara sangat fantastis. Dirinya juga menunggu keseriusan penyidik Kejati mengungkapkan kasus ini. Penanganan kasus alih fungsi lahan Situ Rancagede di Kabupaten Serang itu lamban penanganannya oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Padahal kasus ini kan sebetulnya sejak tahun 2027. Jadi saya kira Jaksaan harus segera gerak cepat untuk menentukan siapa saja yang terlibat dalam skandal besar ini karena nilai kerugian negara yang sangat fantastis yaitu sebesar 1 triliun rupiah. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi di Banten melakukan unjuk rasa mempertanyakan penanganan kasus hilangnya Situ Rancagede. Ironisnya, pihak provinsi dan DPRD Banten belum angkat bicara soal kasus ini. Diduga kasus hilangnya aset negara ini melibatkan sejumlah pihak baik dari pemerintah dan swasta. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Memasuki musim ibadah haji 1445 Hijriah, Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang akan memberangkatkan sebanyak 1.762 calon jamaah haji. Sebanyak 254 calon jamaah haji asal Kota Tangerang yang tergabung Kloter pertama Banten atau Kloter 2 Nasional mulai diberangkatkan pada hari Sabtu 11 Mei 2024 mendatang. Dari 1.762 calon jamaah Kota Tangerang, 250 orang diantaranya gagal berangkat ke Tanah Suci akibat tidak bisa melunasi ongkos naik haji hingga batas waktu yang ditentukan. Jatah kursi kemudian digantikan untuk jamaah calon haji lain yang bisa melunasi ONH.
Kendati demikian, calon jamaah haji yang gagal bisa diberangkatkan di musim haji 2025 apabila bisa melunasi ONH-nya. Jamaah calon haji asal Kota Tangerang akan diberangkatkan secara bertahap yang dibagi menjadi 5 kloter, 4 kloter utuh, dan 1 kloter gabungan. Untuk jamaah lansia, kita waktu mendapat porsi kuotanya ada 34, tetapi yang melunasi itu hanya 7 orang. Kalau dari angka jumlah keseluruhan sendiri, kalau jemaah haji tahun ini, apakah mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun lalu sendiri, Pak Haji? Alhamdulillah untuk tahun ini ada peningkatan dari tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita jumlah jamaah haji 1.684. Alhamdulillah sekarang kita berjumlah 1.762 jamaah. Calon jamaah haji asal Kota Tangerang tertua, yakni berusia 94 tahun atas nama Marsa, sementara yang termuda berusia 19 tahun atas nama M. Haisyam. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sejumlah persiapan terus dilakukan calon jamaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci, seperti yang dilakukan ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Pandeglang. Mereka mengikuti kegiatan manasik haji yang digelar oleh kantor Kementerian Agama. Kegiatan manasik haji diadakan di Pondok Pesantren Darul Hasan, Kabupaten Pandeglang, dan diikuti oleh 957 calon jamaah haji asal Kabupaten Pandeglang. Kegiatan bimbingan manasik haji dilaksanakan secara bertahap, mulai dari bimbingan teori hingga praktik lapangan. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, kesehatan calon jemaah haji hingga saat ini dalam kondisi baik. Melalui bimbingan manasik haji ini, diharapkan para calon jemaah haji dapat lebih memahami dan mengerti tentang tata cara yang sesuai dengan syariat Islam. Hari ini itu bimbingan manasik haji tingkat dilaksanakan oleh masjid. Saya merasa ini kayak pelaksanaan bimbingan haji. Jumlah jemaah yang ikut masih itu 957. berapa? 957 jemaah. Pada tahun ini, jumlah jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang sebanyak 957 orang dan pemberangkatan pertama akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024 mendatang. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.